Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novia Nur Oktaviani. Pada kali ini saya akan membahas mengenai semantik. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa itu semantik ya. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang arti atau makna dalam sebuah bahasa. Di dalam sebuah semantik ini, ada salah satu materi yang membahas mengenai relasi makna. Nah, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan relasi makna, ada apa saja dalam relasi makna. Oke, langsung saja. Relasi makna yaitu hubungan semantik antara kata dengan kata lainnya atau bahasa dengan bahasa lainnya. Bahasa di sini dapat berupa kata, frasa, ataupun kalimat. Nah, di dalam relasi makna ini juga dapat menyatakan perbedaan makna, persamaan makna, ketercakupan makna, kegandaan makna, lalu kelainan makna, dan kelebihan makna. Di dalam video ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki maknanya kurang lebih sama. Dalam sinonim memiliki hubungan makna yang bersifat dua arah. Contohnya, bunga bersinonim dengan kembang. Bunga adalah kembang, kembang adalah bunga. Nah, maknanya sama saja bahwa bunga itu adalah kembang, kembang itu adalah bunga. Lalu contoh lainnya yaitu kata telah yang bersinonim dengan kata sudah. Seperti contohnya pada kalimat berikut. Saya telah tiba. Saya sudah tiba. Keduanya memiliki makna yang sama saja, tidak ada perbedaan makna di dalam dua kalimat tersebut. Nah, di dalam sinonim juga ada yang maknanya hampir sama. Bukan sama, tapi hampir sama. Contohnya, kata mati, meninggal, tewas, wafat, gugur. Itu sebenarnya maknanya tidak katanya itu tidak sama, maknanya tidak sama. Maknanya itu hanya hampir sama. Kenapa dikatakan hampir sama? Kita dapat melihatnya dalam contoh kalimat berikut. Sapi itu mati. Kemarin tetangga saya meninggal. Kemudian ada juga pria tersebut ditemukan tewas di pinggir sungai. Nah, dari contoh-contoh kalimat tersebut kita dapat membedakannya bahwa sebenarnya kata-kata tersebut itu tidak sama tetapi hampir sama. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang antonim. Antonim adalah kata yang mengandung makna kebalikan atau berlawanan dengan kata lainnya. Namun di dalam antonim ini tidak mutlak berlawanan saja, tetapi bisa juga hanya sebatas kontras. Contohnya, kata mati yang berantonim dengan kata hidup. Mati dan hidup. Dua kata tersebut saling berlawanan. Kemudian contohnya kata putih yang berantonim dengan hitam. Nah, contoh ini itu tidak berlawanan sebenarnya, tapi hanya kontras. Ini yang disebutkan hanya kontras. Kenapa disebutkan hanya kontras? Karena putih tidak selalu tidak hitam dan hitam tidak selalu putih. Mungkin di sini dapat dipahami, oke? Dan yang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah kata yang bentuk atau bunyinya sama, namun mempunyai makna yang berbeda. Contohnya bisa. Kata bisa memiliki makna yang berbeda. Kata bisa itu dapat berarti kita mampu, dapat, ataupun kata bisa itu juga dapat berarti bahwa bisa itu adalah racun. Kenapa racun? Racun ular. Kenapa bisa? Bisa. Kita bisa melakukannya. Berarti kita mampu contohnya. Tapi ular itu berbisa. Berarti ular itu beracun. Nah, dari contoh tersebut bahwa kata bisa itu memiliki makna yang berlainan. Nah, dalam homonim juga terdapat dua bagian atau dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada homofom. Homofom adalah lafal atau bunyinya sama,
namun penulisannya berbeda. Contohnya, bank. Penulisan bank itu ada dua. Yang pertama BANG dan yang kedua adalah BANK. Nah, penulisannya berbeda namun penyebutannya tetap sama, dibacanya tetap sama, bank. Nah, tapi maknanya juga berbeda kan? Yang pertama, yang BANG adalah menunjukkan kepada panggilan laki-laki. Sedangkan BANK itu menunjukkan tempat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada homograf. Homograf ini ejaannya sama, namun penyebutannya atau bunyinya berbeda. Contohnya APEL dapat dibaca apel atau dapat juga dibaca dengan apel. Nah, ejanya kan sama, namun cara pembacaan atau penyebutannya yang berbeda. Maknanya juga sudah jelas berbeda. Apel adalah buah, apel adalah seperti kumpulan atau upacara ya, seperti apel pagi, apel penutup, yang kayak seperti itulah. Terus yang keempat, kita akan membahas hiponim. Hiponim adalah suatu kata yang maknanya sudah terwakili oleh makna yang lebih luas. Disebut juga homonim ini sebagai ketercakupan makna. Nah, contoh dari hiponim ini yaitu hiponim bunga yang mencakup mawar, melati, ros, melati, dan lain sebagainya. Hiponim warna mencakup merah, biru, kuning, hijau, dan lain-lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hiponim. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu polisemi. Polisemi adalah kata yang mengandung makna ganda atau kata yang mengandung lebih dari satu arti atau lebih dari satu makna. Tetapi makna yang dibentuk memiliki hubungan dengan makna awal atau makna semula. Seperti contohnya kata kepala. Kata kepala ini merupakan bagian teratas tubuh yang dapat dibentuk menjadi polisemi kepala sekolah, kepala keluarga, kepala suku, kepala desa, dan lain-lain. Nah, kepala adalah bagian teratas dari bagian tubuh, dan kepala sekolah adalah bagian teratas di wilayah lingkungan sekolah. Kemudian, kepala keluarga adalah bagian teratas dari anggota keluarga. Nah, gitu. Atau disebut juga pemimpin ya. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam yaitu ambiguitas. Nah, ambiguitas ini sering terjadi pada susunan gramatikal, sebuah kalimat yang mengandung makna ganda. Nah, banyak orang yang menyatakan bahwa polisemi ini ambiguitas ini sama dengan polisemi. Namun pada kenyataannya adalah polisemi dengan ambiguitas itu berbeda. Letak perbedaannya yaitu adalah kegandaan makna polisemi berasal dari kata, sedangkan kegandaan makna pada ambiguitas berasal dari satuan gramatikalnya. Nah, jadi kalau polisemi itu berasal dari katanya yang berbeda tuh, tetapi ambiguitas itu dari satuan gramatikalnya. Dan yang terakhir yang ketujuh, redundansi. Redundansi atau kelebihan makna. Redundansi yaitu sebagai berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya, bola ditendang oleh si Udin. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi bola ditendang Udin. Jadi maknanya tetap aja sama, bahwa bola ditendang si Udin atau bola ditendang Udin itu sama. Nah, dapat juga dikatakan bahwa redundansi itu dapat dikatakan bahwa membuat si kalimat menjadi efektif kan. Jadi dari bola ditendang oleh si Udin menjadi bola ditendang Udin. Jadi kalimatnya lebih efektif. Contoh lainnya yaitu gadis itu memakai baju berwarna merah. Kita ubah menjadi gadis itu berbaju merah. Maknanya sama kan, tapi kalimatnya lebih efektif. Nah, itu
yang dimaksud dengan redundansi. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai relasi makna. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami. Eee, Terima kasih untuk perhatiannya dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.